baru. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, pastinya kita mau supaya daerah otonomi baru atau daerah Papua kita menjadi lebih maju. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah mau supaya daerah itu dibentuk daerah-daerah baru, supaya mereka tidak terfokus pada daerah sendiri itu saja, tapi mereka lebih terfokus pada daerah-daerah yang di negara tersebut, sehingga masyarakat Papua tidak merasa bahwa mereka sangat tertindas oleh karena itu dan hal-hal yang lainnya. Jadi mungkin dengan adanya pemekaran daerah baru bisa membangun fasilitas sekolah, fasilitas jalan dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Ya, ada tambah? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya akan memperkokoh keterangan yang telah dibangun oleh teman saya. Jadi daerah otonomi baru itu berdasarkan Undang-Undang Pasal 49 Ayat 1 mengatakan bahwa kepentingan negara dalam pembentukan daerah atau pembatasan daerah merupakan satu dasar kepentingan negara. Jadi dalam upaya tersebut pemerintah mencoba untuk melakukan hal yang terbaik dengan cara membentuk atau dalam pembentukan daerah otonomi baru, terutama khususnya di tanah Papua. Dan juga dalam sistem pemerintahan juga orang Papua pastinya dengan ketika dibentuknya daerah otonomi baru akan orang-orang Papua asli Papua akan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Ada tambah? Oke, di kota, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok kota. Jadi kami kurang sependapat dengan pembentukan DOB karena pemerintah terlihat tergesa-gesa dalam menentukan DOB ini tanpa mendengar aspirasi dari masyarakat. Padahal di Undang-Undang nomor 12 tahun 2019 berbunyi, setiap ada pembentukan atau apapun harus melibatkan partisipasi dari masyarakat Papua. Tetapi partisipasi ini tidak dilibatkan. Dan kedua, sistem DOB ini membuka adanya peluang kapitalisme, yaitu sistem pengusaha untuk membuka peluang usaha, tetapi mematikan bagi masyarakat lokal pendapatannya, masyarakat lokal. Terus ditambah lagi, sumber daya manusia kita di Papua ini masih belum memadai. Lalu bagaimana DOB ini bisa memajukan rakyat Papua, sedangkan secara keadaannya saja masih seperti begini? Baik, terima kasih saja. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini saya menambahkan bahwa tugas dari seorang DPRD ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua, di mana mereka bertugas untuk mendengar aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Nah, yang tadi disampaikan oleh teman saya, otonomi daerah baru ini muncul dengan persoalan di mana sangat tergesa-gesa ini melibatkan masyarakat turut masa. Itu saya dari saya. Ya, ada tambah? Kalau mau tambah, Baik, jadi dengan adanya pemekaran ini berarti rakyat Papua menyuarakan suaranya di MRP, Majelis Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua menyuarakan ke DPR. Tapi di sini coba lihat saja, tidak akan terjadi namanya turun massa kalau DPR itu mendengarkan aspirasi rakyat secara baik-baik. Logika saja, kenapa terjadi turun massa? Karena DPR tidak mendengarkan aspirasi masyarakat baik-baik. Di sini terkesan sekali tergesa-gesa. Sedangkan kalau dengan adanya pemekaran, pemerintah itu harus memperhatikan jumlah penduduk yang harus dimekarkan di kabupaten ini ada berapa, bagaimana letak geografisnya, sumber dayanya bagaimana, sumber daya apa itu yang harus diperhatikan, sumber kurang. Itu saja. Terima kasih. ya, intro, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan membaca. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan membaca argumen dari Bang Kara, di mana
sebenarnya pertemuan masyarakat yang melakukan demo, padahal sama sekali pemerintah belum sama sekali melakukan atau melaksanakan DOD itu sendiri, sedang dalam perencanaan. Perlu digarisbawahi kata tersebut kan. Juga kemudian mengingat ketika DOD sudah dibangun, maka akan banyak namanya tenaga kerja. Ingat bahwa misalnya suatu daerah sudah dibentuk perlunya pemerintahan. Nah, jadi orang Papua di situ bisa mengisi lampu pemerintahan, misalnya juga tenaga kerja pembangunan dan tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan juga pastinya itu akan membuat perkembangan di Papua, di tanah Papua sendiri. Ada tambahan? Yang saya kurang setuju dengan kalian, bukan Presiden juga itu sudah menyatakan kebijakan kepada menteri keuangan dan menteri lainnya, karena kalau ada yang tidak sepakat mereka sudah menegakkan menteri untuk menegakkannya itu. Jadi kalau mereka melarang atau tidak terima, tetap mereka akan mengikuti karena sudah diatur oleh Presiden kepada petugas-petugas seperti menteri keuangan dan lain-lain. Ada tambahan? Kembali ke ibu kota. Silakan. Ya, kami kurang sependapat dengan pemikiran saudara, karena menurut kami daerah Papua ini kan daerah otsus atau ini khusus. Harusnya masyarakat Papua sendiri yang harus meminta. Kenapa pemerintah yang harus memaksakan? Kan memang belum disahkan, tapi beberapa bulan lagi akan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi begitu, pemerintah harus melihat dulu keadaan di Papua, jangan langsung dimekarkan. Baik, terima kasih. Apa? Ya, saya membantu juga pertanyaan. Ya, kata bagaimana dia bisa berkembang kalau tidak ada bantuan orang lain? Kalian berpikir saja, kalian bisa hidup tanpa orang lain atau tidak? Karena manusia itu membutuhkan bantuan orang lain atau membutuhkan pendapat orang lain, membutuhkan argumen yang lain juga, sehingga bisa kabupaten itu atau kota itu bisa berkembang bersama, bukan hanya mementingkan diri mereka sendiri atau mementingkan keperbedaan atau kepentingan masyarakat sendiri, karena sebuah kabupaten itu harus berkembang sama-sama negara. Tidak mungkin negaranya jadi terus kabupatennya mungkin sendiri, karena kabupaten itu terbentuk dari negara. Kalau nggak ada negara, nggak ada namanya kabupaten. Ya, ibu kota. Tanggapan. Ya, baik, saya ada tanggapan. Gimana? Apakah pemerintah melihat bahwa khususnya Kabupaten Biak Numfor ini, apakah tenaga kerja khususnya Kabupaten Biak Numfor ini banyak? Karena kebanyakan itu dari pendatang. Di mana saya mau menegaskan bahwa jangan bangun kemari begini-begini saja tidak ada perkembangan, atau jangan bangun kemari orang lain yang kerja di kita punya tanah saja. Terima kasih. Saya menambahkan bahwa otsus itu 70-30, 70% orang Papua dan 30% itu pendatang. Jadi saya harap pemerintah itu bisa melihat kembali, meninjau kembali dalam melakukan pemekaran ini. Terima kasih. Kenapa? Baik, saya tidak setuju dengan pendapat dari pemerintah, di mana pada dasarnya pemerintah atau dikatakan pendatang hanya memberikan usul apa yang baik bagi daerah Papua sendiri. Jadi salah satu usul bagi pemerintah itu seperti ini, yaitu pembentukan daerah otonomi baru. Namun dengan kesadaran saya memang perlunya ada kerjasama dari belah pihak. Jadi masyarakat melakukan demo pada satu hal yang belum terjadi, sama satu hal yang belum sama sekali masih dalam perencanaan. Jadi bisa dikatakan hal positif juga dari pembentukan daerah otonomi baru itu tidak sedikit. Banyak hal yang memang memajukan masyarakat Papua itu sendiri. Dan juga
pembentukan daerah terbaru ini telah disahkan oleh RUU DPR secara inisiatif dan telah disahkan oleh Presiden itu sendiri. Jadi untuk masalah tidak setujanya, jadi perlunya alasan yang memang akan berakibat fatal terhadap politik sendiri, misalkan pengurangan secara pasti ketika dibangunan DOB ini secara pasti akan menjadi melarang. Tapi perlu bisa dibuktikan bahwa ketika DOB dibangun akan terjadi masalah karena belum pasti. Jadi saya ingin bukti bahwa memang ada catatan tertulis di mana DOB ini sebenarnya tidak larang, tidak diinisiatifkan. Baik, info untuk kedua tim, waktu kita tersisa 3 menit. Silakan. Baik, jika DOB menjanjikan kesejahteraan, perkembangan dan kemajuan, dengan cara apa? Solusinya apa? Apakah sedangkan sumber daya manusia di Papua saja belum memadai? Saudara bisa lihat, yang dua kali ini menjadi sejauh. Saudara bisa lihat sejauh ini ada kemajuan apa? Coba saudara lihat masyarakat akar rumput, apakah pemerintah menjamin kesejahteraan, pembangunan ketermakangan? Apakah mereka sejahtera nanti? Apakah mereka yang akan menjadi tenaga kerja nanti? Dengan adanya pemekaran pasti ada pemerataan. Pembangunan mulai dari mungkin kebun atau mungkin yang lain. Baru misalnya mama-mama yang jual sayur-sayur di tempat itu, tempatnya harus diratakan. Pemerintah menjamin apa? Menjamin apa? Saya mau tanya, menjamin apa? Tidak mungkin hari itu dia mau jadi cleaning service, tidak mungkin. Sedangkan tempat yang diratakan itu dia punya hasil pekerjaan dari situ. Baru pemerintah harus ada pemekaran. Itu bagaimana? Saya mohon jawabannya, saya mohon solusinya. Caranya bagaimana untuk masyarakat Papua itu, biar kami itu tidak salah paham, kami bisa